wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Aprilia Aritama. Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau yang sering disebut PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis adalah peradangan pada paru-paru yang berlangsung dalam jangka panjang. Umumnya ditandai dengan kesulitan bernafas, batuk berdahak, dan mengih. Penyakit ini umumnya sering terjadi pada perokok aktif dan pasif. Untuk penyebab penyakit ini yang pertama adalah kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok. Yang kedua, terpapar polusi udara, misalnya dari debu jalanan, asap dari kendaraan, atau asap pabrik dan industri. Yang ketiga, menderita penyakit asma, tuberkulosis, infeksi HIV, dan kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan protein alpha 1 antitripsin atau yang sering disebut AAT. Yang keempat, memiliki keluarga dengan riwayat PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Dan yang kelima, berusia 40 tahun ke atas. Nah, gejala yang pertama yang sering terjadi adalah sesak nafas. Yang kedua, suara desah saat bernafas. Yang ketiga, batuk kronis. Yang keempat, berat badan menurun. Yang kelima, pembengkalan pergelangan kaki. Dan yang keenam, sianosis atau kulit membiru. Untuk diagnosis ini, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, tes fungsi paru atau spirometri. Yang kedua, tes darah. Yang ketiga, analisis gas darah arteri. Dan yang keempat, pemindaian CT scan atau rongsen. Untuk pengobatan penyakit ini belum bisa disembuhkan sepenuhnya. Namun, dokter dapat melakukan pengobatan atau membantu meredakan gejala ini dan menghambat perkembangan penyakit ini. Tujuannya agar pasien bisa beraktivitas dengan normal. Ada beberapa metode penanganan penyakit ini. Yang pertama, menggunakan obat-obatan sesuai resep dokter atau mengkonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Yang kedua, terapi oksigen. Yang ketiga, rehabilitasi paru. Yang keempat, alat bantu nafas. Yang kelima, operasi. Untuk pencegahan penyakit paru obstruktif kronis, yang pertama, dilarang merokok. Yang kedua, dapatkan vaksinasi flu dan pneumonia. Yang ketiga, hindari stres. Keempat, terapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima, rutin berolahraga. Yang keenam, memakai alat pelindung diri saat bekerja di tempat yang banyak debu. Misalnya memakai masker atau kacamata supaya dapat melindungi diri kita. Yang ketujuh, rajin cuci tangan, dan yang kedelapan, istirahat yang cukup. Sekian informasi dari saya mengenai penyakit paru obstruktif kronis. Apabila kurang jelas atau dalam pengucapan saya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.